Sahabat Shalom, yang artinya salam sejahtera untuk kalian semua. Anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi dan sekarang Miss akan membawakan materi tematik kita. Kita akan masuk dalam tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Silakan ambil buku tema kalian dan juga siapkan alat tulis kalian. Silakan disimak video pembelajaran hari ini dengan baik ya. Selamat belajar. Tema 5 tentang cuaca, subtema 2 perubahan cuaca, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat ya. Pagi ini cuaca sangat cerah, matahari bersinar terang. Siti dan teman-teman berbaris mengikuti upacara bendera. Saat istirahat, cuaca berawan. Mereka pun bermain di halaman sekolah dengan nyaman. Mereka bermain tapak gunung dan lompat tali. Namun saat pulang sekolah, cuaca berubah mendung. Tanda sebentar lagi akan turun hujan. Siti dan teman-temannya segera pulang ke rumah. Ketika mereka tiba di rumah, hujan pun turun. Ternyata cuaca itu dapat berubah-ubah ya adik-adik. Coba adik-adik amati cuaca di sekitar tempat tinggalmu. Apakah cuacanya juga berubah-ubah? Cuaca dan perubahannya. Nah, cuaca di sekitar kita itu dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Jika hari ini hujan, esok cuaca dapat menjadi cerah. Jika hari ini cerah, esok dapat saja berubah menjadi hujan adik-adik. Jadi perubahannya tidak menentu. Saat cuaca cerah, matahari itu bersinar sangat terang sehingga udara menjadi panas. Cuaca berawan terjadi ketika awan itu berkumpul dan menutupi sinar matahari. Cuaca mendung pertanda akan segera turun hujan. Langit berwarna kelabu adik-adik. Sebelum hujan terkadang udara terasa agak panas. Nah, jika hujan turun, udara baru terasa dingin. Titik-titik air mulai turun menjadi hujan rintik-rintik atau gerimis. Nah, itu tadi sebenarnya adalah ciri-ciri dari masing-masing cuaca. Dari cerah, terus berawan, mendung, hujan ya adik-adik ya, memiliki cirinya masing-masing. Oh, kalau cerah itu matahari bersinar sangat terang, udaranya panas karena mataharinya tidak tertutup awan adik-adik. Kalau berawan itu mataharinya tertutup awan, banyak awan di langit ya. Mendung itu apa? Langit berwarna kelabu, udaranya agak panas. Lalu ketika turun hujan itu udaranya terasa dingin dan ada titik-titik air yang mulai turun. Dayu, Siti, dan Lani akan belajar menari. Sementara Beni, Udin, dan Edo mau bermain bola di lapangan. Sebelum beraktivitas, Dayu mengajak mereka untuk menikmati buah melon yang dibawanya adik-adik. Nah, di sini Dayu dan teman-temannya ya akan menikmati buah melon. Wah, besar sekali melon yang kamu bawa. Terima kasih Dayu. Terima kasih kembali Edo, paman yang membawakan kepada kami. Beliau baru saja panen buah melon. Bagaimana cara kita membagi buah melon ini? Saya tahu, apakah kalian masih ingat pelajaran tentang pecahan? Kita memotong buah melon dengan cara itu. Iya, kamu betul. Mari kita memotong buah melon ini. Lalu mereka memotongnya adik-adik. Di sini, ini adalah umpamanya adalah buah melon adik-adik. Melon itu sudah dipotong-potong oleh Dayu di rumah. Beni lalu menghitung potongan melon tersebut. Melon yang pertama telah dipotong menjadi 8 bagian adik-adik yang sama besar. Dalam bentuk nilai pecahan, bagian itu dilambangkan dengan 1/8. Jadi dari satu bagian dipotong menjadi satu utuh itu dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Jadi masing-masing ini nilainya 1/8. Setelah itu, Edo mengambil buah melon yang kedua. Melon itu juga sudah dipotong-potong. Edo menghitung potongan melon tersebut. Melon yang kedua ini dipotong menjadi 6 bagian yang sama besar. Nah, dalam bentuk pecahan, bagian itu bisa dilambangkan dengan 1/6 karena
1 dari 6 bagian yang ada adik-adik. Tadi melon yang pertama dipotong menjadi 8, jadi satu bagiannya adalah 1/8. Sedangkan melon yang kedua setiap bagiannya itu 1/6. Lani mengambil 1 potong buah dari melon yang pertama, sedangkan Benny mengambil 1 potong buah dari melon yang kedua. Apakah potongan buah dari kedua melon itu sama besar? Nah, adik-adik tentunya tidak sama besar. Mengapa? Karena melon yang pertama tadi dibagi menjadi 8, melon yang kedua dibagi menjadi 6. Jadi mana nih melon yang potongannya lebih besar? Nah, otomatis melon yang kedua adik-adik, karena hanya dibagi menjadi 6 bagian. Kita lihat percakapannya. Teman-teman, lihat, inilah potongan buah dari melon yang pertama, yaitu yang 1/8. Lalu Benny berkata, ini adalah potongan buah dari melon yang kedua, yaitu yang 1/6. Jadi kalau kamu amati, yang paling besar adalah yang dibawa oleh Benny dari buah melon yang kedua. Nah, jadi kenapa bagian Benny lebih besar? Karena Benny membagi 1 buah labu itu hanya menjadi 6 bagian. Sementara Lani membaginya menjadi 8 bagian. Jadi, bagian Benny lebih besar dari bagian Lani. Sebelumnya di kelas 2, kalian sudah mempelajari mengenai simbol lebih dari dan simbol kurang dari. Jadi, jika bagian Benny 1/6 lebih besar dari bagian Lani 1/8, maka penulisannya yaitu 1/6 lebih dari 1/8. Ayo menari. Nah, anak-anak, sekarang buka buku kalian pada halaman 58. Di situ terdapat lagu Burung Kutilang. Dari lagu ini kita akan menarikan sebuah gerakan. Miss akan mencoba menyanyikan lagunya tanpa iringan musik ya. Di pucuk pohon cempaka, burung ketilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru, trilili, lili, lili. Nah, sekarang ayo ikuti video berikut menirukan gerakan burung kutilang. Gerakannya itu yang pertama, gerakan kepala miring ke kiri 1 kali, lalu kembali ke tengah, lalu miring ke kanan 1 kali, kembali ke tengah lagi. Jadi ke kiri, lurus, ke kanan, lurus. Nah, gerakan secara bergantian, ulangi sebanyak 8 hitungan dengan lambat. Gerakan berikutnya, menganggukkan kepala. Mengangguk-angguk. Itu ulangi sebanyak 4 hitungan dengan cepat adik-adik. Lalu gerakan selanjutnya adalah kepala menoleh ke kiri 1 kali, lalu ke tengah, lalu kepala menoleh ke kanan 1 kali, lalu ke tengah lagi. Nah, gerakan ini dilakukan secara bergantian. Ulangi gerakan ini sebanyak 8 hitungan dengan cepat. Kalian bisa melakukan atau berlatih gerakan ini dengan cara letakkan tangan di pinggang saat menari. Lakukan gerakan ini berulang-ulang dan berurutan sampai kalian bisa. Coba ya adik-adik, kalian praktekkan di rumah kalian masing-masing. Pembelajaran 2. Lani, Siti, dan Dayu bermain lompat tali. Edo, Benny, dan Udin bermain kelereng. Teman yang lain sedang membaca buku atau bermain bekel. Saat sedang asik istirahat, tiba-tiba hujan pun turun. Mula-mula hujan turun rintik-rintik, lama-kelamaan makin deras. Mereka pun bergegas merapikan semua alat permainan. Mereka bersatu untuk saling membantu merapikan mainan. Mereka lalu masuk ke dalam kelas. Bagaimana caranya agar mereka dapat beraktivitas di dalam kelas dengan leluasa? Mereka bersatu saling membantu menggeser meja dan kursi ke sisi ruangan. Kini ruang kelas terlihat lebih lapang. Mereka dapat melanjutkan aktivitas bermain dengan nyaman. Lani dan teman-teman melakukan aktivitas bermain yang berbeda-beda.
Ketika hujan turun, mereka bersama-sama merapikan semua mainan. Mereka melakukan itu untuk kepentingan bersama. Tidak ada yang mengeluh saat semuanya saling membantu. Mengapa Lani dan teman-temannya saling membantu? Mengapa sikap saling membantu itu sangat penting adik-adik? Dan apa sih manfaat dari sikap tersebut? Nah, kalau kita saling membantu ya otomatis pekerjaan yang berat akan terasa ringan. Pekerjaan akan cepat selesai adik-adik. Timbul atau tumbuh rasa persaudaraan dengan teman-teman kita. Adik-adik, di sini ada contoh sikap bersatu dan manfaatnya nih. Sikap bersatu merapikan mainan bersama. Manfaatnya apa? Pekerjaan merapikan mainannya menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Contoh sikap bersatu menggeser meja dan kursi. Itu manfaatnya apa? Oh, dengan persatuan, kegiatan menggeser meja dan kursi itu mudah dilakukan. Adik-adik, bagaimana sih pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia? Tentunya cuaca itu sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Di sini ada bacaan berjudul Cuaca dan Kehidupan Manusia. Saat cuaca cerah, kamu dapat membantu ibu menjemur pakaian basah. Matahari yang panas akan mengeringkan pakaian basah tersebut. Begitu juga dengan pengrajin kerupuk atau pembuat kerupuk nih adik-adik. Saat cuaca cerah, mereka dapat menjemur kerupuk dengan baik hingga kering. Kerupuk pun siap digoreng. Nah, saat cuaca berawan, kamu akan nyaman bermain di lapangan bersama dengan teman-teman. Kamu dapat bermain layangan, sepeda, dan sepak bola. Saat cuaca mendung, kamu dapat mengajak temanmu bermain di teras rumah. Jika hujan, bantulah ibu mengangkat jemuran. Hujan membuat petani senang karena sawah mereka tidak akan kering. Saat hujan deras terus-menerus, kita harus waspada adik-adik. Jika saluran air tersumbat, banjir dapat melanda lingkungan rumah kita. Oleh karena itu, jagalah kebersihan lingkungan agar lingkungan menjadi nyaman. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Sekarang Miss mau kalian membuka buku kalian pada halaman 56. Di situ terdapat 2 butir soal yang harus kalian jawab mengenai pembelajaran simbol lebih besar dari atau lebih kurang dari. Jadi kalian lihat contoh yang sudah Miss berikan sebelumnya ya. Nah, kemudian tugas yang kedua terdapat di halaman 67. Kalian harus menjawabnya berdasarkan cerita yang sudah kita baca tadi, yaitu mengenai cuaca dan kehidupan manusia. Baik, anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat ya belajar dari rumah. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Shalom.